Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang ilustrasi yang akan menggambarkan proses terjadinya pasang surut air laut. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Saya Eka Suliani Farahab dengan NIM 22045009. Dan saya Bella Putri Chania dengan NIM 22045007. Dan saya Cika Ramadhani dengan NIM 22045008. Saya Kehitrana Cynthia dengan NIM 22045016. Air laut adalah suatu fenomena alam yang berupa pergerakan air laut secara berkala, di mana fenomena pasang surut air laut tersebut disebabkan oleh adanya gaya gravitasi serta gaya tarik dan menarik oleh benda-benda yang ada di langit, terutama matahari dan bulan. Pasang surut air laut terjadi secara periodik dan bergantung pada posisi bumi terhadap bulan dan matahari. Periode pasang surut biasa bervariasi dari satu tempat dengan tempat lainnya. Periode ketika permukaan air naik disebut pasang, sedangkan periode ketika permukaan air laut turun disebut surut. Variasi permukaan air laut menimbulkan arus yang disebut arus pasang surut. Fenomena pasang surut air laut dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pasang purnama atau Stylianides dan pasang perbani atau Synectides. Pasang purnama terjadi ketika bumi, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Posisi tersebut akan menghasilkan gelombang pasang yang sangat tinggi dan surut yang sangat rendah. Pasang purnama terjadi ketika bulan baru dan bulan purnama. Kemudian ada disebut sebagai pasang perbani, terjadi ketika posisi bumi dan bulan matahari membentuk sudut tegak lurus atau 90 derajat. Pada waktu tersebut akan terjadi pasang yang rendah dan surut yang tinggi. Pasang perbani terjadi saat bulan seperempat atau sepertiga. Pasang surut air laut juga dibedakan menjadi 3 tipe berdasarkan frekuensi air pasang dan surut setiap harinya. Hal tersebut dibedakan karena perbedaan respon setiap lokasi perairan terhadap gaya pembangkit pasang surut. Yang pertama adalah pasang surut harian tunggal, Diurnal-Tides, yang merupakan tipe pasang surut yang terjadi 1 kali dalam sehari. Kedua adalah pasang surut harian ganda, Semi-Diurnal-Tides, yang merupakan tipe pasang surut yang terjadi 2 kali sehari. Kemudian, yang ketiga adalah tipe pasang surut campuran, Minket-Tides. Pasang surut campuran terjadi menjadi 2 bagian, yaitu pasang surut condong ke harian tunggal, Minket-Tides Prevailing Diurnal, dan pasang surut campuran condong ke harian ganda, Minket-Tides Prevailing Semi-Diurnal. Pada pasang surut condong ke harian tunggal, Minket-Tides Prevailing Diurnal, dalam satu harian terjadi 1 kali air pasang dan 1 kali air surut. Tetapi terkadang juga terjadi 2 kali pasang surut. Kemudian ada pasang surut campuran condong ke harian ganda, Minket-Tides Prevailing Semi-Diurnal, di mana terjadi 2 kali pasang surut dalam sehari, tetapi titik dan periode pasang surutnya berbeda. Ketika sisi bumi berada paling dekat dengan bulan, maka sisi tersebut akan mengalami tarikan gravitasi bulan yang cukup kuat, sehingga terjadilah air laut naik atau pasang. Inilah proses terjadinya air pasang. Sementara itu, sisi bumi yang berada jauh dari bulan, gaya rotasi bumi akan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan tarikan gravitasi bulan. Gaya rotasi bumi tersebut menjadi penyebab air menumpuk ketika mencoba menahannya. Ketika air menumpuk, maka terjadilah air pasang. Air surut akan terjadi ketika belahan bumi lain merasakan gaya gravitasi bulan yang kecil. Air surut juga akan terjadi pada wilayah lain yang tidak mengalami air pasang, karena laut bagian lain akan mengambil jatah dari belahan bumi lain dan menyebabkan air surut.